Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi, jurnalis harian Fajar, bersama rekan saya Muhammad Rifki. Oke, hari ini kita mau bincang-bincang santai dengan teman-teman musisi berasal dari Sulawesi Selatan tapi sudah berkiprah sampai nasional. Siapa dia? Sebelumnya kita mau perkenalkan dulu. Selamat sore Kak. Sore. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak. Oke, baik. Nama saya Acok Malingkai. Saya sebenarnya orang Goa. Lahir di Goa pada tanggal 25 Juli 79. Oke. Cukup tua ya, 42 tahun sekarang. Masih muda. Oke, sampingnya Kak. Saya Dila, nggak pakai umur nah. Nggak pakai umur, Iya. jangan Pakai umur nah. Saya Dila, saya selain musisi juga konten kreator. Ya. Nah, saya Yudi, tidak jauh berbeda dengan mereka. Saya juga seorang musisi, seorang penyanyi juga, dan seorang konten kreator juga. Baik, apa kabar nih Kak? Sehat-sehat di semua? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Ya mungkin teman-teman sudah kenal siapa kakak-kakak di samping kita. Ada beberapa karyanya juga sih yang sudah melanglang buana. Nah, kita mau bincang-bincang. Saya dengan Rifki ada beberapa pertanyaan sih. Tapi mungkin saya awali dulu ya, Ki. Baik Kak. Ya, oke. Kak, ini pertanyaan saya itu ini kan ada selama pandemi mungkin kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Banyak event-event atau lokasi-lokasi yang memang ditutup. Nah, Ya. itu sebagai musisi Kak, gimana sih caranya untuk tetap apa namanya? Eksis. Ya? Eksis. Ya. Oke, Mungkin Kak mungkin Dila siapa? untuk masalah eksis sebagai musisi sebenarnya walaupun tidak di kafe. Kalau menurut saya. Ya. Contohnya seperti ya saya. Jadi saya ini dari Desember sudah memutuskan untuk tidak lagi berada di kafe. Oke. Tapi saya di rumah tetap bernyanyi, Hmm. tetap berkarya, tetap Ya. konten. Jadi saya rasa tidak ada buat saya pribadi ya, Berarti tidak pandemi tidak menghalangi. tidak sangat tidak menghalangi, justru malah lebih enak karena kita di rumah aja sering. Kalau dulu kan masih suka keluar malam, kena angin malam. Kalau ini mungkin saya rasa jauh lebih sehat, lebih baik. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin juga kalau misalnya dalam kondisi yang pandemi kemarin Ya. ya, itu lebih membuat kita lebih tahu bahwa bisa bekerja, work from home. Jadi apa yang bisa kita ciptakan selain daripada di luar rumah, ternyata di luar rumah pun kita bisa berkarya. Misalnya dari teman-teman ini, mereka bisa menciptakan lagu, menciptakan musik, Oke. kemudian membuat konten-konten untuk beberapa platform yang bisa sekiranya bisa dinonton oleh seluruh masyarakat Oke. Indonesia. Itu jauh Iya. lebih bagus sih sebenarnya. Berarti pandemi tetap bisa Tidak menghalangi. Tidak Nah, menghalangi kegiatan untuk berkarya. Namanya seniman ya. Ya. Dari sisi pribadi saya, Iya. saya alhamdulillah kan saya juga tanda kutip bekerja di salah satu perbankan ya di Oh. Sulawesi Selatan. Jadi selain sebagai musisi kayak ada. Iya, Ya. jadi artinya di salah satu bank daerah juga ya. Jadi pandemi itu saya anggap bukan suatu halangan Halangan. bagi saya. Jadi artinya sambil saya daripada kita pikir kerja terus ya, kerja sambil kita nyanyi gitu. Apalagi kan Jadi hilang. memang sudah jadi Berimbas. hobi dari kecil. Iya. Ini kita sudah kumpul ya nyanyi Iya. sama-sama. Ya apa salahnya kita. Jadi sebenarnya Mbak Dewi ini kita bertiga ini teman-teman lama saudara. Kurang sudah lebih seperti hampir saudara. 20 tahun. Wow. Hampir 20 tahun. Dan Kenalan bukan hanya mana, kita. Kak? Kita dari satu kumpulan di Makassar yang namanya Studio Vokalia. Sufo. Ya, Studio, betul, nah, kami Studio. adalah salah satu dari sekian banyaknya angkatannya. Ya. Angkatan Alumni, berapa, Kak? alumni. Alumni. Dila Ini pertama ya? angkatan Saya angkatan kedua. Saya keempat. Oh. keempat, saya juga keempat sama-sama Bisa. ya. Tapi dulu tuh kita Tapi setiap kita- ada event kemana-mana sama terus, nginapnya juga sama terus, Sudah ada best friend. Iya, Ya. betul sekali. ada festival Udah seperti latihan saudara ya. sama-sama Iya. gitu. Best friend. Terus kami mungkin best. ada pertanyaan? Oke, kan ini sebelum pandemi dan setelah pandemi pasti Ya. ada perbedaan yang sangat dirasakan ya. Iya. Apa sih yang dirasakan sebagai performer? Ada Ah. lebih Satu hal yang perbedaan, mungkin agak sedikit berubah ya. Oke.
biasanya kalau sebelum pandemi, sebelum pandemi, yang sementara pandemi itu, sebelum pandemi ya, kita lebih singset, lebih langsing. Tapi pada saat pandemi langsung boom, Melar. melar. Itu yang paling terjadi sekarang ini. Tetapi lebih banyak berkarya sih sebenarnya, lebih banyak berkarya. Kalau bedanya Kak, sebelum tampil di masa pandemi sama sebelum tampil, misalnya mungkin ada syarat-syarat, prokes-prokes yang Oh, harus- Ya kalau- itu wajib. Harus Kalau dipatuhi. sebelum pandemi kan kita bebas. Ya. Tidak sama seperti yang mungkin penonton di rumah lihat kita pakai masker. Nah, di kafe pun seperti itu, selama pandemi harus masker. Kadang-kadang kita ada event, mau itu gathering, mau wedding, Ya. kita kadang-kadang harus ada yang PCR. Kalau dari sisi saya sih Ya. perbedaannya itu yang sangat ini mencolok Kak. ketemu Ya. pertemuan antara untuk Iya, ini lebih sangat jarang jarang ya. iya kita tidak lagi buat pertemuan seperti kayak dulu-dulu lagi ya. Betul. Jadi ada inilah Pertemuan Sebenarnya yang hampir interaksi. sama, cuman bedanya ya kalau Aco mungkin di kantor, kita di kafe. Ada Kita prokes harus yang bayar. dijalankan ya. Ada. Iya. Apakah prokes ini mengganggu atau memberatkan atau malah sudah biasa? Gimana Kak tanggapannya? Awal-awalnya mungkin iya ya, Iya. karena maksudnya kita kan sebagai penyanyi mau tidak mau yang kita utamakan adalah nafas dan juga suara. Oke. Tapi kadang ada satu venue yang menuntut kita untuk harus menutup. Ya. Nah ini kondisinya sementara Iya. kita menyanyi dan pernafasan yang agak susah, tapi lama kelamaan akhirnya terbiasa sih, nggak ada masalah. Mungkin Sudah pakai terbiasa face shield Iya, lebih. karena kan itu juga untuk keselamatan kita juga. Kalau dari segi penampilan mungkin? Kalau mudah-mudahan kedepannya penyanyi-penyanyi tidak pakai baju PHD apa sih? Apa Jangan sampai HPD. Baju APD. APD, jangan sampai pakai APD aja nyanyi. Aduh. Sempat saya berpikir itu Kak, kalau ada event yang wajib Harus pakai Iya, APD, ya. ampun kita. itu dari mereka. Tapi kalau dari sisi saya kan saya tidak nyanyi di kafe ya. Iya. Artinya saya cuman Hobi seling menjalankan. hobi penyaluran hobi saja penyaluran. jadi saya isi waktu nyanyi ini di hari libur saja. Sabtu Minggu take-nya pun saya pakai di hari libur gambar. Jadi Berarti kalau ada ini acara kantor Kak. Ya kalau acara Kacau kantor yang otomatis sudah pasti Sudah pasti bintangnya dia. Oke Kak Dila mungkin ada yang mau di. Iya, jadi mungkin sedikit bocoran juga buat teman-teman di rumah. Kalau baru saja kemarin tanggal 11 bulan 11 2021, catat ya catat ya 11/11/2021. Ada apa nih Kak? ada Penasaran. ada yang kami sedang lakukan, yaitu kita merilis single. Sudah rilis single kami. Itu kemarin Pandemi satu- tapi tetap rilis Ya. Kak. Tetap Iya. berkarya ya Kak? Iya. Tetap kami berkarya. Jadi kita ada 9 orang, tapi kebetulan yang lain pada sibuk, jadi kita yang mewakili untuk 9 itu sudah bisa didengarkan karyanya di semua platform yang ada di Indonesia. Iya, tapi tanda kutip itu yang kami sebenarnya tidak janjian loh ya. Ya. Tidak janjian. Kami tidak janjian. Kebetulan aja pas Kebetulan. mau dipertemukan. Kenapa sih enggak kita Iya. rilis Nah. bersamaan? Iya betul. Sudah nih jadi nih 9. 9. Semuanya masuk di platform. Semua Semuanya masuk masuk di Boleh platform. dibocorkan Kak, apa sih judul-judulnya? Sama Kak Aco. Kalau saya memang kan ada support dari Kabupaten Jeneponto itu sendiri Oh, ya. iya, Jadi Kabupaten Jeneponto. saya ingat Kabupaten Jeneponto karena memang Jeneponto sekarang lagi panas-panasnya untuk pariwisatanya di sana. Betul. Ya. Jadi saya Ya, angkat betul. namanya Jeneponto, untuk judulnya Buta Turatea. Buta tuh, Kak. Dalam bahasa Indonesia Catat ya. mungkin tahu. Buta Turatea itu istilahnya Tanah. Jeneponto itu Oh iya. Oke. tanah Tanda kelahiran. halaman kampung halaman. Kampung halaman. Oke, sebentar Kak, kalau Kak Dila ini sebelum saya kesini ada sedikit dengar tadi single terbarunya nih mengenai bahagia hari esok kan ya Kak? Bagi Mungkin- Bahagia selamanya. Iya, bahagia maksudnya temanya bahagia Iya. ada Iya. di hari esok. Iya. Iya. Mungkin Kak Dila langsung dijelaskan kepada teman-teman di rumah. Oke, single itu sebenarnya saya bikin single itu untuk anak-anak saya. Oh, idenya dari situ. Ya, idenya dari situ. Nah, tapi setelah lagu jadi, selesai saya tag, saya dengar kembali, oh ternyata lagu ini lebih luas jangkauannya, bukan hanya cerita pribadi saya. Dan saya rasa semua pasti
kita yang ada di sini, yang ada di rumah pasti pengennya kita tuh selamanya bahagia. Ya. Jadi ini mewakili perasaan saya untuk anak-anak saya dan juga buat semua yang Universal. mendengarkan. Ya. Jadi awalnya hanya untuk anak sendiri, Iya. tapi orang lain juga bisa relate Merasakan. Iya, ternyata. bisa merasakan Dengan aura karya dari- Kadila. Betul. Oke. Iya. Kalau kakak, Oke, dari Kalau saya wow. awalnya sebelum single kedua ini Mm. seharusnya saya buat single dengan versi barat ya. Ada lagu yang mau dibikin tetapi ternyata Berbahasa Inggris. Tetapi saya melihat bahwa kenapa tidak? Kenapa saya harus memilih bahasa Inggris? Ternyata di daerah kita sendiri itu ada bahasa yang bisa kita kembangkan, ada lagu yang bisa dikembangkan. Kebetulan lagu ini adalah ciptaan dari om saya sendiri. Judulnya Surugana Bamba Puang, itu dari Enrekang. Saya asli Enrekang, saya bangga sebagai orang Enrekang. Nah, saya minta izin kepada keluarga untuk bisa membawakan lagu itu. Artinya, arti dari lagu itu sendiri Surugana Bamba Puang adalah surga di Gunung Bamba Puang. Dan Jadi, alhamdulillah di-recycle semua ya. keluarga Keren. mendukung dan akhirnya rilis juga. Oke deh, kita mau dengar Ya. sih Kak. Di platform Kak ya? Iya. Boleh. Di Ada di platform mana, Kak? Spotify, YouTube Topik, ada di Joox, ada di TikTok, ada di Apple Music, Apple Music, Oke. ada di IG juga dia. Spotify, ada di- banyak ya. Oke, banyak, selepas nonton video ini bisa langsung langsung Kak. ya. Oke, di streaming Jangan lupa di subscribe ya. Check it out. Terima kasih Kak untuk waktu. Iya, Iya, sama-sama. sama-sama. Terima kasih. Sehat-sehat ya Amin. semuanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Waalaikumsalam. waalaikumsalam.